Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa bikum jami'an. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab kita, ada satu perkara yang ingin saya sampaikan. Tadi sehabis sholat saya melihat para jemaah mengerjakan sholat sunat. Iya, betul. Sholat sunat apa itu? Hah? Sholat sunat ba'diyah. Apa maksudnya? Oh, salat. Oh, begitu. Ba'da Isya. Berapa rakaat tadi? Berapa rakaat tadi yang mengerjakan? Para jemaah mengerjakan 2 rakaat. 2 rakaat. Masalahnya bukan sholat sunatnya yang ingin dibicarakan di sini. Ya, bukan sholat sunatnya, bukan 2 rakaatnya, bukan sudah isyaknya. Cuma ada satu sunnah yang nyaris ditinggalkan oleh manusia pada hari ini, yaitu mengerjakan sholat sunat di rumah. Apa? Mengerjakan sholat sunat di rumah. Dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah mengamalkan salat-salat sunat rawatib. Ya, disebutkan di situ ringkasnya dengan makna ya, bahwasanya beliau salat sunat 4 rakaat di rumah beliau, kemudian beliau keluar menuju salat berjamaah. Kemudian setelah itu selesai salat beliau pulang ke rumah dan mengerjakan 4 rakaat. 4 rakaat sebelum maghrib zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Kemudian beliau pergi keluar untuk mengerjakan salat maghrib. Kemudian beliau pulang dan mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Kemudian beliau keluar mengerjakan salat isya dan beliau pulang ke rumah dan mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Masalahnya bukan salat sunat ba'diyahnya tadi. Masalahnya ya, apakah memang kebiasaan para ikhwah sekalian mengerjakan sholat sunat di masjid? Ya, ya, ya. Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa alasan ya yang dibuat. Kenapa orang-orang sekarang mengerjakan sholat rawatib di masjid? Yang pertama, nanti takut lupa. Dan jawab. Yang kedua, malas kan begitu. Nah, ya itu. Padahal Nabi mengatakan, ya, ij'alu ya min salatikum fil bait atau fil bait. Jadikanlah sebagian dari salat kamu itu di rumah. Ya. Yaitu salat apa? Salat-salat sunat rawatib ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan pada rumah itu. Dengan sholat sunat rawatib itu Allah menjadikan kebaikan, ya, menurunkan keberkahan ya pada rumah tersebut. Ikhwani fiddin. Nah, itu saya sebutkan di ya panduan amal sehari semalam itu anak sebutkan di situ mengenai beberapa hadis yang dimana Rasulullah dalam hadis itu selalu mengerjakan sholat sunat rawatib itu di rumah. Ya, sholat sunat rawatib itu banyak dikerjakan di rumah. Jadi kalau kita lihat gambaran para salaf di Masjid Nabawi 15 abad yang lalu, ya nggak ada itu habis zikir mereka bangkit semua mengerjakan sholat sunat rawatib rame-rame seperti sekarang ini. Kalau kita hidup kembali zaman salaf dulu, kita nggak menemukan ini seperti kayak gini nih. Ya, nggak menemukan ini memandangkan yang tadi habis sholat rame-rame berdiri kan gitu ya. Tapi mereka bagaimana? Apa yang mereka amalkan? Mereka mengerjakannya di rumah. Mereka jadikan sebagian dari sholat mereka itu
di rumah. Begitulah anjuran Nabi, anjuran, dan itu sunnahnya sebenarnya. Ya, sunnahnya itu mengerjakan salat-salat sunat rawatib di rumah, dan ini nyaris ditinggalkan. Bahkan boleh kita katakan sudah ditinggalkan. Jangankan di kalangan awam, ini ya jadi di kalangan salaf sendiri itu sudah ditinggalkan. Apa? Di kalangan salaf sendiri itu sunnah ini sudah ditinggalkan, ikhwan fillah. Jadi termasuk sunnah yang ditinggalkan manusia pada saat ini sekarang ini adalah itu salat sunat rawatib di rumah. Maka saya anjurkan kepada kita semua ya yang hadir di sini untuk bisalah menghidupkan sunnah ini. Wah, kayaknya masjid ini sepi dari salat kan begitu. Lebih bagus salat di masjid. Tidak. Kalau salat sunat itu lebih baik di rumah. Nah, ini kita katakan asumsi yang masih susah untuk diangkat. Itu apa? Kayaknya lebih bagus di masjid kan begitu ya. Lebih bagus di masjid. Tidak. Salat sunat rawatib lebih bagus di rumah. Nah, kadang-kadang mengangkat asumsi ini susah memang. Apalagi melihat orang-orang kayaknya kalau saya enggak salat sunat nanti kayaknya kurang takwa gitu. Jadi curigai kan gitu dan lain segala. Tidak. Ya, tapi memang kita benar-benar mengerjakannya di rumah. Kita niatkan, wah saya nanti pulang ke rumah saya salat. Ya, saya kerjakan di rumah. Ya, demi untuk menghidupkan sunnah Nabi. Pada saat sunnah itu banyak ditinggalkan oleh manusia yang qanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Nabi salat di rumah, salat sunat fajar kemudian beliau berangkat ke masjid. Ya, beliau salat sunnah qabliyah zuhur di rumah, kemudian baru berangkat ke masjid, kemudian habis zuhur beliau pulang lagi ke rumah dan mengerjakan salat sunat rawatib di rumah. Jadi salat-salat sunnah rawatib itu mayoritas dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Demikian. Iya, jadi ya itu salah satu. Itu jadi ya itu sebenarnya kita katakan bukan alasan sebenarnya untuk meninggalkan sunnah ini. Masalahnya manusia meninggalkan satu sunnah dan sunnah-sunnah lainnya begitu. Hingga akhirnya banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Akumulatif istilahnya. Jadi gini. Faktornya kita udah tahu kan. Kita udah tahu cuma karena kita banyak maksiat. Jadi dimulai sama ya. Jadi intinya kalau kita lihat kepada diri kita, ya, kita lihat kepada diri kita, kebanyakannya itu didorong oleh faktor malas. Di masjid sajalah biar enak, nanti udah di rumah enggak ada. Ya kan seperti itu. Ya kan begitu. Kita kan seperti itu. Nanti di rumah enggak terpikir lagi ya. Memang kita tidak merencanakannya. Kita tidak meniatkannya. Nah, itu masalahnya. Coba kita niatkan, kita rencanakan, pasti terjadi. Tapi kalau enggak diniatkan dan enggak ada rencana, enggak akan terjadi. Itu dia. Terlebih lagi, tadi kan saya garis atasi, yaitu menghidupkan sunnah Nabi yang ditinggalkan. Nabi bukan karena rumah beliau dekat. Para sahabat juga dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan seperti itu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa menghidupkan sunnah inilah, kan gitu ya, insyaallah. Nah, demikian. Dan ada keutamaannya. Banyak para ulama menyebutkan berbagai keutamaan ya mengerjakan sholat sunnah di rumah. Di antaranya jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tidak dikerjakan sholat di dalamnya. Ya, kita kerjakan sholat di dalamnya. Dan di rumah itu kalau nggak ada hajat dan kebutuhan, nggak perlu membuat tempat khusus musola begitu. Nggak ada hajat itu. Sholatlah di mana saja di bagian rumah kita, di ruang tamu, di kamar tidur, di mana saja. Jadikan itu tempat sholat. Semakin banyak tempat sujud kan semakin bagus. Jadi nggak ada hajat buat musola di situ. Ya, nggak ada hajat. Artinya nggak harus. Sebagian orang kalau rumah orang Islam tuh harus ada musolanya, nggak harus juga. Ya, nggak harus. Nah, baik. Agar kita bisa sholat di mana saja di bagian rumah kita itu. Nah, yang pertama itu, ya, Nabi melarang menjadikan rumah kita seperti kuburan, tidak dikerjakan sholat di dalamnya. Kemudian yang kedua, di sana ada faktor pendidikan. Kita mengajarkan
ya apa namanya salat ini, memperkenalkan ibadah salat ini tengah-tengah keluarga kita, ya kan? Yang ketiga, menurunkan keberkahan di rumah itu. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi turun berkah pada rumah itu dengan dikerjakan salat-salat sunat di dalamnya. Nah, dan juga ini adalah sunnah Rasulullah. Mayoritas salat-salat sunnah itu dikerjakan Nabi di rumah, kecuali yang harus dikerjakan di masjid. Misalnya apa? Yang harus dikerjakan di masjid? Tahiyatul masjid, kan begitu. Nggak mungkin dikerjakan di rumah. Nah, kan begitu, ya. Ikhwani fiddin azanillahu jami'an. Nah, ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi sunnah ini ditinggalkan oleh manusia. Jadi ada faktor-faktor yang mendorong kita untuk mengamalkan ini. Jadi ya mudah-mudahan ini apa namanya bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Kalau di musola azan kita nunggu azan selesai dulu baru sholat sunat atau langsung aja sholat sunat. Masalahnya kadang-kadang kalau nunggu selesai jamaahnya ketinggalan. Ya, jadi bagus. Jadi sebenarnya pihak masjid itu memberikan kelapangan waktu. Wah, seharusnya seperti itu. Agar ya manusia itu bisa berwudu, kemudian dia bisa menyelesaikan hajatnya, kan begitu ya. Nah, dan yang mengerjakan sholat sunnah bisa mengerjakannya di rumah. Ya. Hendaklah memberikan waktu antara adzan dan iqamat. Nah, demikianlah Rasulullah memberikan waktu juga kepada para sahabat hingga beliau sempat mengerjakan sholat sunnah itu di rumah. Nah, kecuali ada udzur yang kita tidak bisa tinggalkan, kan begitu ya. Ya misalnya ya rumah terlalu jauh dari masjid yang terdekat. Ya ini ma'dzur lah, kan begitu ya. Minimal salat sunat qabliyah itu bisa kita kerjakan di rumah. Kalaulah ba'diyahnya bisa kita kerjakan di rumah. Meskipun misalnya qabliyah susah untuk kita kerjakan di rumah, tidak bisa kita lakukan di rumah. Itu minimal, kan begitu ya. Ba'diyahnya dapat di rumah. Kan begitu. Kalau rumah kita jauh misalnya. Nah, sunnahnya juga jangan mencari-cari masjid. Salat di masjid yang terdekat, itu sunnahnya kan seperti itu. Wala yatataba'il masajid. Nah, demikian, ya. Sallu fi masjidil ladzi yali. Hendaklah yusalli ar-rajulu fil masjidil ladzi yali. Hendaklah seorang laki-laki itu salat di masjid yang dekat dengannya. Wala yatataba'il masajid. Janganlah dia mencari-cari masjid. Kalau mencari-cari masjid pasti itu dia tidak akan dapat sholat sunnah di rumah. Nah, kalau misalnya masjid itu kira-kira paling jauh misalnya 50 meter, kita bisa sholat sunnah 2 rakaat di rumah, lalu kita bisa mencapai masjid itu dan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, itu yang lebih baik, kan begitu ya. Kita amalkan sunnah Rasulullah dengan sempurna. Nah, kalau tidak ya minimal kita dapat sholat sunnah ba'diyah di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh enggak. Cuma ya enggak termasuk bid'ah dolalah. Kita tidak katakan seperti itu, Pak. Ya sah juga, tapi yang kurang afdol. Yang afdol itu adalah di rumah. Ya di masjid ya boleh-boleh saja kan gitu. Cuma kurang afdol. Ya. Artinya tidak seperti yang diamalkan oleh Nabi, tidak seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Anjuran Nabi itu seperti itu. Nah, demikian. Ya. Bagaimana kalau pada saat kita haji atau umroh, bagaimana? Apakah di masjid atau di penginapan? Tentunya perjalanan haji itu menjadikan seorang itu musafir. Ya. Dan musafir itu diringankan bagi mereka, ya, diberi rukhsah, diberikan dispensasi untuk meringkas salat 4 jadi 2. Nah, kalau saja salat fardu itu diringkas, artinya diringankan dari 4 menjadi 2, ya tentunya salat-salat sunat rawatib ini ya tidak dibebankan atas mereka. Ya. Terlebih lagi salat-salat sunat rawatib. Jadi para musafir itu tidak wajib, ya, tidak dianjurkan mengerjakan salat-salat sunat rawatib kecuali witir, ya, dan salat sunat fajar. Witir dan salat sunat fajar. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik mukim maupun safar. Dan Nabi tidak mengerjakan salat-salat sunat rawatib selama beliau safar. Ya, tentunya kalau itu lebih utama, maka Nabi dan para sahabat tentu telah lebih dulu
mengerjakannya, mengamalkannya. Ya, sebagian orang merasa kurang kalau tidak mengerjakan salat-salat sunat rawatib ini ketika safar. Ya. Bukankah Nabi mengatakan bahwa akan ditulis ya bagi seseorang pahala seperti ya yang biasa dia amalkan, seperti pada saat ketika dia mukim dan sahih, mukim dan sehat. Ya, ketika dia safar atau sakit, dia terhalang dari beberapa amalan, ya, maka akan ditulis baginya pahala seperti amal yang biasa dia lakukan pada saat dia mukim dan sehat. Jadi tidak perlu sunnahnya adalah kita tidak mengerjakan salat-salat sunat rawatib kecuali salat sunat fajar tadi. Nah demikian. Wallahu a'lam. Walaupun itu perjalanan haji ke Baitullahil Haram dan ke Masjid Nabawi. Lalu salat sunat fajar bagi musafir yang berada di sana, mana yang lebih utama? Di masjid atau di rumah? Ya, bukan di rumah. Maksudnya di pemondokan, di penginapan. Ya, dan di sini para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagi orang-orang yang jauh, ya, yang tidak punya kesempatan setiap saat ke sana, maka lebih baik mengerjakan salat sunat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, kecuali bagi orang-orang yang tinggal di sana, maka lebih utama bagi mereka lebih utama bagi mereka mengerjakannya di rumah atau di penginapan. Ya, misalnya orang yang belajar di sana sampai 2 tahun, 5 tahun kan begitu ya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Sebagian mengatakan tidak, tetap lebih bagus di penginapan. Ya, karena Nabi juga ketika di Masjidil Haram, beliau adalah seorang musafir dan beliau juga jarang ke Mekah kan begitu ya. Setelah beliau hijrah ke Madinah, tapi beliau tetap mengerjakan salat sunat rawatib atau salat sunat fajar di penginapan beliau, artinya di rumah beliau, tidak di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ya ikhwani fid din azani Allahu jami'an, sabda Nabi itu umum, ya. Sabda Nabi itu umum, yaitu apa? Jadikanlah sebagian dari salat-salat kalian itu di rumah, yaitu salat-salat sunat rawatib. Jadi lebih bagus di rumah, wallahu a'lam. Fadilah itu berlaku untuk ya salat-salat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mengqadha menjamak ya, ini ada yang keliru lagi sebagian kaum muslimin ya, menghubungkan antara jamak dan qasar hingga ada sebutan jamak qasar kan begitu. Ini sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman tentang jamak qasar ini. Jamak itu ya tidak sama dengan qasar dan tidak selalu harus berhubungan dengan qasar. Ya. Karena jamak, yang namanya jamak itu tidak khusus bagi musafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya, berkaitan dengan dua perkara ini, yaitu qasar dan jamak. Beliau mengatakan al-qasru sunnatun lazimah. Ya, sunnah lazimah. Wal jam'u rukhsatun 'aridah. Ini kaidah yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang jamak dan qasar. Beliau mengatakan qasar itu adalah sunnah lazimah, sunnah dan harus dilakukan bagi seorang musafir. Seorang musafir harus qasar, kecuali dia sholat bersama imam, maka dia mengikuti sholatnya imam. Musafir itu wajib mengikuti sholatnya imam, nggak boleh dia menyelisihi imam. Maka dari itu kalau imamnya kunut, dia juga harus kunut. Kan begitu. Ya sunnahnya seperti itu. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk, diangkat untuk diikuti pun demikian. Nah, kita tunjuk, kita sorong dia ke depan. Nah, setelah itu kita selisihi dia, kan enggak patut seperti itu. Nah, demikian juga musafir. Musafir harus mengikuti imamnya. Kalau imamnya ya tamam, maka dia mengerjakannya juga tamam, artinya sempurna 4 rakaat. Kecuali dia sholat sendiri atau menjadi makmum, menjadi imam, maka dia harus sholat qasar 2 rakaat bagi sholat yang 4 rakaat. Nah demikian, harus, karena itu adalah sunnah lazimah. Nah kalau jamak itu tidak khusus bagi musafir, mukim saja bisa jamak. Maka Nabi mengatakan ya, jamak itu adalah rukhsatun 'aridah, rukhsah,
dispensasi, keringanan. Karena adanya aridah, kebutuhan dan hajat. Kebutuhan dan hajat itu macam-macam. Yang paling banyak mengharuskan seorang itu untuk jamak adalah musafir karena banyak kebutuhannya. Misalnya dia sedang berjalan kan begitu ya. Ya, akan ada schedule penerbangannya dan perjalanannya dan itu sangat menyulitkan, maka dia paling banyak apa? Paling banyak rukhsahnya untuk menjamak. Mukim juga boleh menjamak. Nabi pernah menjamak salat, beliau tidak musafir di Madinah. Ya, misalnya ada hujan, bencana alam, sakit atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, seorang misalnya operasi membutuhkan jamak kan jamak salat. Ya, antum terjebak macet, terpaksa harus menjamak salat, solusinya jamak. Ya enggak mungkin ditinggalkan begitu ya. Di tengah-tengah kemacetan misalnya di pintu tol itu. Ya dijamak kan? Jamaklah dengan salat Isya kan begitu ya, maghrib dan Isya. Kalau kita terjebak macet misalnya di jalan tol, kita bukan musafir, kita mukim, tapi kita boleh jamak karena adanya aridah, kebutuhan. Nah, ini keringanan yang diberikan. Jadi, seorang musafir itu tidak harus jamak. Maka jangan selalu dikaitkan antara jamak dan qasar, tapi dia harus mengqasar jika dia sholat munfarid sendirian dan menjadi imam. Nah, demikian. Jamak kalau enggak ada kebutuhan, seorang musafir juga enggak perlu menjamak. Ya misalnya dia sudah musafir tapi sudah menetap, artinya sudah singgah ya di satu tempat. Ya misalnya antum dalam perjalanan haji kan begitu ya, sudah menetap. Maka antum tidak perlu menjamak. Kadang enggak ada kebutuhan, kecuali ada kebutuhan sakit atau sedang akan nanti ada schedule perjalanan kan begitu ya. Akan ke Jeddah atau akan ke Madinah, nah ini perlu jamak. Nah, itu menjamak kalau ada kebutuhan. Kalau enggak ada kebutuhan, maka seorang musafir tidak perlu juga untuk menjamak salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya. Apa? Kalau seperti ini kan ada enggak mungkin kita pulang ke rumah kan begitu ya. Kita kerjakanlah di sini. Makanya yang saya tanya tadi sudah Isya, kalau sudah maghrib ya dimaklumi lah gitu ya. Jadi kita ada acara di sini. Nah, kalau sudah Isya kan kita lapang waktunya sampai jam 12 antum pulang ke rumah kan begitu ya. Nah, sebelum tidur salat sunnah rawatib masih bisa kan? Oke, tadi kita katakan habis salat Isya tadi saya tanya. Bukan salat maghrib, kalau salat maghrib ya dimaklumi lah. Nah, mungkin antum pulang dulu ke rumah balik lagi kemari habis waktu kan gitu. Sementara kita ada taklim. Baik demikian. Allah. Jadi siapa tadi? Ya. Tamam 4 rakaat. Ya, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ya. Bahwasanya beliau menyempurnakan salat di belakang imam yang mukim. Sementara beliau musafir. Jadi dia menambah 2 rakaat lagi. Ya, menambah salat 2 rakaat lagi. Karena imamnya salat 4 rakaat kan begitu ya. Nah, maka dia harus menambah 2 rakaat lagi. Janganlah dia salam dengan asumsi, wah saya musafir, saya 2 rakaat sudah 2 rakaat. Ya tidak, dia salat di sini sebagai makmum yang wajib mengikuti imam. Baik. Ya, tadi belakang tadi siapa? Sudah. Oh, sudah mewakili ya. Ya salah, yang salam salah itu. Ya, walaupun mereka musafir, mereka tetap harus ikut imam 4 rakaat. Tapi saya tidak tahu dia Allahu Akbar, jadi tidak melanjutkan itu. Saya tidak tahu dia akan melakukan ruku atau sujud, karena saya posisinya jauh. Gimana? Kondisinya gimana? Ada? Imamnya dia sholat 4 rakaat. Ya. Saya posisinya jauh dengan imam. Saya mau melanjutkan jemaah dia, tapi saya tidak mendengar apa yang dia. Karena posisinya jauh. Ya antum ikuti makmum yang ada di depan antum. Makmum yang di depan bagaimana? Menyambung enggak sopnya? Enggak nyambung, karena yang di depan musafir semua mereka udah salam. Oh gitu.
Itu kesalahannya musafir ini, harusnya dia tidak memutus sholat ya bersama imam. Mereka putus sholat bersama imam. Kalau begitu kondisinya tuh maju ke depan. Ya walaupun ya jauhnya semana? Oh jauhnya. Itu udah terputus shaf itu. Shaf sudah terputus. Ya antum berjalan. Ya berjalan sampai mendapatkan shaf. Itu dia. Iya, boleh maju, berjalan mendapati shaf. Karena shaf itu dalam kondisi kasus ini, shaf antum itu sudah terputus. Mereka memutus shaf. Banyak kesalahan yang mereka koleksi. Pertama tidak ikut imam, kedua memutus shaf kan begitu ya. Iya. Ya, jadi antum maju ke depan mendapatkan shaf ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Ya, itu dia. Ya, ada lagi yang ingin tanya? Ya. Setelah salat zuhur ada salat jenazah. Ya boleh saja. Ya nggak jadi masalah. Salat ba'diyah itu tidak harus berhubungan berhubungan langsung dengan salat fardu. Ya antum diselingi dengan majelis taklim, diselingi bahkan dengan antum mendatangi istri, itu nggak terputus selama waktunya masih ada begitu. Paham? Ya. Jadi tidak mengapa diselingi salat jenazah, diselingi misalnya salat wudu, ya silakan, nggak jadi masalah. Ya, tidak harus langsung selalu dia kerjakan langsung sesudah salat fardu, bukan syarat. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya, saking lapangnya ini, Rasulullah SAW pernah mengqadha salat sunnat rawatib ba'diyah zuhur pada waktu asar, sesudah asar. Nah itu terpisah dengan apa? Dengan salat asar kan begitu ya, tapi Nabi mengerjakannya. Sebagaimana mengatakan ini adalah qada salat sunat rawatib. Bolehnya mengqada salat sunat rawatib. Nah demikian. Jadi ada kelapangan di situ. Ya, karena babul mustahabbat itu lebih lapang daripada bab al-wajibat. Nah, demikian. Jadi ya tak mengapa antum salat jenazah dulu, yaitu ada keutamaannya kan gitu ya. Satu qiraat antum dapat, kemudian antum pulang ke rumah mengerjakan salat sunnah rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masbuk dijadikan imam. Nah, itu mengakibatkan adanya 2 jemaah dalam satu masjid. Sementara itu tidak boleh membuat 2 jemaah dalam satu masjid. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan pendapat yang dipilih oleh para ulama lainnya. Ya. Di masjid-masjid yang ada imam ratibnya. Kecuali di masjid-masjid pinggir jalan, masjid-masjid musafirin, yang di situ tidak ada imam tetap. Nah itu boleh antum menjadikan makmum sebagai imam. Terminal misalnya, di bandara, di pelabuhan, ya. Masjid-masjid pinggir jalan yang tidak ada imam tetapnya, tidak ditunaikan sholat Jumat di sana dan tidak ada sholat berjamaah secara rutin, siapa saja jadi imam kan begitu ya. Maka antum boleh menjadikan makmum sebagai imam setelah sholat berjamaah pertama. Karena tidak ada halangan dalam kondisi seperti ini untuk membuat jemaah-jemaah berikutnya. Nah kan jemaah terus berdatangan kan begitu ya, dan terus sholat. Tapi kalau di masjid yang ada imam ratibnya, maka hal ini nggak boleh dilakukan. Karena akan berakibat dibuatnya jemaah kedua setelah jemaah pertama, dan ini akan menimbulkan fitnah. Nah demikian. Baik. Ya sholat sendiri di masjid ataupun boleh juga pulang ke rumah. Mengerjakannya di rumah. Atau misalnya imam ratibnya menunjuk suara untuk bersedekah untuk orang ini atas izin imam ratib kan begitu ya. Enggak boleh kita sendiri mengadakannya kan begitu. Enggak boleh. Kecuali imam ratib berinisiatif, kasihan dia kan. Oh ini kasihan terlambat dia, bersedekah untuk saudara kita ini. Siapa yang mau
Salat jemaah anak boleh dengan izin imam ratib. Dengan demikian ilatnya hilang, yaitu fitnah. Karena imam ratib yang menyuruh, seperti Nabi menyuruh seorang sahabat untuk bersedekah kepada orang yang terlambat. Tapi kalau tidak ada izin dan dia juga tidak nyuruh, dan kita tidak boleh meminta izin. Karena sahabat Nabi itu tidak meminta izin kepada Nabi, tapi Nabilah yang berinisiatif memberi izin kepadanya. Paham? Nah, jadi kalau tidak ada restu dari imam ratibnya, tidak diberi izin, ya maka jangan kita membuat jemaah kedua pada masjid yang ada imam ratibnya. Ya, sholat sendiri. Demikian. Itu lebih baik. Ya, ada lagi ingin tanya? Ya. Maulid. Iya. Terus? Yaitu kebenaran penisbatannya kepada Salahuddin Al-Ayyubi juga perlu dipertanyakan lagi. Benar enggak itu kisah? Ya, karena tidak serta-merta kita benarkan kisah itu. Yang kedua, kalaupun benar, ya perbuatan Salahuddin Al-Ayyubi bukan dalil. Ya, perbuatan sahabat saja tidak menjadi dalil, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi yang datang jauh sesudah sahabat, kan begitu ya? Nah, kalaupun riwayat itu benar, itu tidak menjadi alasan dan dalil bolehnya mengadakan perayaan Maulid. Ya. Bolehnya mengadakan perayaan Maulid. Nah, demikian. Jadi kembali kepada perayaan Maulid ini, menurut sejarah yang pasti yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang pertama kali membuat perayaan Maulid ini adalah ya dinasti Bani Ubaid Al-Qaddah di Mesir. Ya, mereka lah yang membuat ya perayaan Maulid ini. Nah, kemudian perayaan ini dilanjutkan oleh para raja yang berkuasa. Nah, awalnya perayaan ini dilakukan oleh orang-orang sufi, ya. Raja mengumpulkan mereka zikir bersama, lalu mereka berzikir sambil menari, ya. Menabuh gendang, ya. Membagi-bagikan makanan yang dalam dalam konteks mubazir lah, ya, berlebih-lebihan, ya. Nah, pesta seperti itu, pesta raja. Nah, itulah awal mula ya Maulid Nabi itu, diadakannya acara-acara Maulid itu. Jadi enggak ada sandarannya, tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya dari para sahabat, ya, dan tabi'in. Ya, dan tabi'in dan para imam sesudah mereka mengadakan acara-acara seperti ini. Ya, jadi tidak perlu kita buat, ya. Nah, demikian. Baik. Ya. Nah, demikian. Jemaah sudah dikerjakan. Oh, iya. Ini kan musafir ya. Ya. Nah, wallahu alam tentang masalah ini. Mana yang lebih bagus? Apakah mereka sholat berjamaah atau mereka sholat sendiri-sendiri? Ya. Ya tentunya ini berkaitan dengan kondisi mereka sebagai musafir. Artinya mereka adalah orang-orang yang gharib, tidak dikenal, kan begitu ya. Dan jemaah di masjid itu memaklumi kondisi mereka yang asing, kan begitu ya. Ya, hingga fitnah yang muncul tidak ada. Artinya jemaah memaklumi orang-orang ini datang dari jauh musafir lalu ingin sholat dan mereka sholat berjamaah. Hingga ilat, ya kembali kepada ilat hukum dilarangnya membuat sholat berjamaah kedua di satu masjid, itu lebih
tidak ada atau hilang. Nah demikian. Ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak mengapa mereka para musafir ini, rombongan musafir ini untuk membuat salat. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam. Ya, walaupun ya lebih bagus ya tidak membuatnya begitu. Kenapa? Karena jemaah mereka akan diikuti oleh orang-orang lain nantinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi ya sekali lagi wallahu a'lam tidak mengapa. Ya. Sayang komunitas. Sayang kaum muslimin ya kan, tidak menekan silaturahim. Iya. Itu kadang kita kalau dengan alul bidah, walaupun kita sedang berjalan mungkin dia langsung buang muka atau pernah kita ditertawakan, kayaknya kita untuk berbuat baik lagi kepada dia kayaknya setan itu selalu kuat untuk tidak memaafkan gitu ya. Jadi apakah sempurna orang yang masih belum memaafkan alul bidah? Ya, bagus pertanyaannya. Kesalahan di sini ada dua macam. Ada kesalahan seseorang itu kepada kita. Ya. Dia berbuat salah kepada kita pribadi. Maka ini lebih utama untuk dimaafkan. Ada orang buat salah kepada kita. Ya, pembantu kita, sopir kita salah kerjanya. Itu kan hubungannya kan hablum minan nas kan. Kesalahannya itu berkaitan dengan manusia, dengan kita. Maka lebih utama dalam kondisi ini kita beri maaf. Tapi kalau kesalahannya itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, misalnya buat syirik, buat bid'ah, maka kita harus menunaikan hak Islam atasnya. Yaitu menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Itu kewajiban kita. Iya, kita nasihati. Iya, kita nasihati dia. Si ahli bid'ah ini atau si muslim yang jatuh dalam perbuatan syirik ini harus dinasihati. Harus, itu hak dia dan kewajiban kita. Nah, karena kesalahannya itu berkaitan dengan apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak tepat di sini katakan, saya beri maaf kamu atas bid'ah yang kamu lakukan. Ini enggak ada hubungannya. Karena kesalahannya itu, dosanya itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah membuat dia sadar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nasihat-nasihat yang hikmah, yang baik. Bukan kita katakan kepada ahli bid'ah, "Wah, saya maafkan kamu atas bid'ah yang kamu lakukan." Ya enggak tepat. Ya, salah ini, bukan begitu. Iya, enggak nyambung istilahnya. Ya, nah demikian. Nah, kalau kesalahan yang berkaitan dengan pribadi, ya, hablum minan nas. Ya, kalau bukan masalah din, masalah hablum minan nas, ya utama memberi maaf. Lebih utama memberi maaf. Nah, kalau itu kaitannya dengan hablum minan nas. Tadi kita pisahkan, ada hak Allah, ada hak manusia. Ada kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah, dia menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka ini kewajiban kita apa tadi? Menyampaikan nasihat agar dia taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Iya, Pak. Terakhir ini karena makanan sudah keluar. Ayo. Ya. Ya. Karena dia melakukan sholat Jumat di luar, misalnya dia buat karena ada sesuatu, tapi mereka melakukan sholat Jumat ada khutbah itu juga ada khutbah. Boleh nggak? Ada saat kau saya bakal karena ahasan. Jadi dia mengatakan demikian. Jadi karena misalnya dia sudah meninggalkan pekerjaannya, yang ini jadi mereka itu nanti sholat Jumat, tapi ya itu seperti yang pertama ada khutbah, ada ini alasannya gitu. Oh, ngerti. Yaitu salat Jumat yang diundur gitu dari waktunya. Wallahu a'lam ikhwani fid din azani Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ada waktu yang telah ditetapkan baginya. Dan salat Jumat juga demikian. Walaupun di akhir waktu begitu, menjelang salat asar. Ya tidak. Iya. Iya, itu tidak benar. Ya. Sunnah salat Jumat itu dilakukan bahkan
khutbah Jumat itu boleh disampaikan sebelum sholat Jumat, sebelum waktu Jumat, sebelum waktu zuhur, sebelum matahari tergelincir. Demikianlah ya Rasulullah mensunnahkan sholat Jumat ini. Sholat Jumat itu ada 2 waktunya, setelah matahari tergelincir dan sebelum matahari tergelincir. Artinya sebelum matahari tergelincir adalah khutbah disampaikan sebelum matahari tergelincir dan sholat tepat setelah matahari tergelincir. Begitulah dia sholat Jumat, sunnahnya 2 waktu ini. Adapun diakhirkan sampai akhir waktu menjelang asar, ini wallahu alam tidak ada sunnahnya, ikhwan fillah. Ya. Iya. Tapi tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Nabi SAW mengakhirkan sholat secara berjamaah pada sholat tertentu, mengakhirkan sholat berjamaah pada sholat tertentu. Kalaulah itu boleh pada Jumat, Nabi telah melakukannya, yaitu sholat Isya. Nabi pernah mengakhirkannya secara berjamaah ya, umum, artinya resmi ini. Sholat Isya itu dilakukan di akhir waktu. Hingga Nabi mengatakan, kalaulah tidak memberatkan umatku, ya niscaya inilah dia waktu yang terbaik bagi mereka untuk mengerjakannya. Jadi saya teruskan Ustaz, saya juga pernah begitu. Yang saya bantu itu juga. Jadi ada suatu hotel, yang di mana sana itu tidak boleh semuanya sholat Jumat, itu tidak dijaga. Maka dengan inisiatif itu ada ulama mengatakan boleh dibuat 2 kali. Nah itu gimana? Jadi ada juga. Ya itu kan bisa dilakukan wallahu alam, itu berkaitan dengan masalah darurat ya. Sampai sejauh mana darurat itu bisa dikatakan darurat yang membolehkan hal yang mahdurat. Dan darurat itu kaidahnya juga tuqaddaru biqadariha, ada batas-batasnya begitu. Enggak pintu darurat itu dibuka selebar-lebarnya. Ya, kalau dalam pesawat itu pintu darurat kan terbatas kan begitu ya, kecil-kecil lagi. Nah, itu artinya darurat. Enggak dibuka seluas-luasnya, tidak. Paham? Ada batas-batasnya begitu. Nah, misalnya ya, suatu yang enggak bisa ditinggalkan, misalnya menjaga negara. Kalau enggak dijaga, maka musuh akan menyerang, berkaitan dengan nyawa manusia. Nah, barulah dikatakan darurat. Ini tidak. Yang terancam cuma kantong saja. Kadang-kadang itu tidak alasan juga, nggak masuk akal itu dijadikan alasan untuk menggugurkan sunnah-sunnah dan melanggar kewajiban-kewajiban. Ya, ujung-ujungnya urusannya apa? Urusan kantong, urusan perut yang sejengkal, bukan urusan nyawa. Ya, kecuali orang-orang yang menjaga di perbatasan, ya, aparat-aparat keamanan yang penting untuk menjaga ya keamanan. Ya misalnya apa contohnya? Penjaga-penjaga Masjidil Haram, ya, sebagian itu kan tetap menjaga itu. Kalau kita lihat, nah para ulama boleh kan untuk tugas-tugas seperti ini dan nggak banyak-banyak kan 1-2 orang aja. Setelah itu mereka baru sholat, ada udurnya. Nah demikian ikhwan fillah azanillahu, itu berkaitan dengan apa? Keselamatan orang banyak, penting. Termasuk hajiat, bahkan ini termasuk darurat, kebutuhan darurat, bukan hajiat lagi, tapi darurat. Ya, ya. Nah demikian, barulah boleh dikatakan wah, ya ada rukhsah untuk tidak ikut berjamaah dan mengerjakan sholat sendiri, atau membuat jemaah kedua setelah jemaah pertama, atau Jumat kedua setelah setelah Jumat pertama. Kalau kondisi seperti ini. Nah, tapi menggampangkan masalah seperti itu, wallahu alam, ya tidak ditemukan dalam buku-buku fikih terdahulu. Wallahu alam. Jadi baiknya jangan dilakukan, gitu. Ya, ini terakhir. Ya. 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 Itu untuk ya, sebenarnya kaidahnya seperti kaidah riba yang dibolehkan pada 6 perkara. Ya, hal-hal yang memang ada alasan syar'i untuk melakukannya. Tujuannya untuk tujuan syar'i, ya. Tujuannya untuk tujuan syar'i. Ya, misalnya untuk mengusut satu kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ya, pihak yang berwenang atau yang diberi wewenang.
Ya, maka bolehlah mereka melakukan pengusutan, penyelidikan dan seterusnya. Ya, yang saya maksud dan yang kita bicarakan di dalam kajian tadi adalah seorang yang secara iseng tanpa ada, makanya saya katakan tadi ya, tanpa ada kebutuhan syar'i, tanpa ada dorongan syar'i, tanpa ada udzur syar'i, dia sengaja mencari-cari kesalahan saudaranya. Misalnya apa? Dia buntuti. Ya, dia ikuti. Wah, saya akan cari kesalahan si fulan ini, apa kesalahan yang dibuatnya hari ini. Ya. Kabar-kabarnya dia begini-begini, saya buntuti dia. Nah, ini enggak boleh. Ini dilarang ini. Nah, demikian. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya ya yang berkaitan dengan pengusutan suatu kejahatan atau untuk tujuan syar'i misalnya untuk mengetahui kebohongan dan kejujuran seorang perawi. Nah, ini perlu. Karena ini ada sanak ke hajat yang penting untuk diketahui berkaitan dengan riwayat yang dibawakannya, ya, berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Nah, ini tentunya boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allahu jami'an kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.